Her Story, perempuan luar biasa berkisah tentang hidupnya. Wow, bagus banget ya bukunya. Ini buku apa sih, Bu? Ini luarannya KSGK tuh. Wow, keren banget ya, Bu. Wah, kebetulan banget nih teman-teman. Podcast kita kali ini membahas terkait KSGK. Halo teman-teman semuanya, kami dari KSGK yang akan mendiskusikan terkait apa sih KSGK itu. Dan saat ini saya sedang berada di ruang KSGK bersama Ibu Tiwi. Halo. Nah, Ibu Tiwi ini merupakan co-founder dari KSGK atau Kelompok Studi Gender dan Kesehatan. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Boleh dijelasin nggak, Bu, apa sih KSGK itu? Dikenalkan ke teman-teman sekalian. Oh iya. Ya, KSGK itu singkatannya kan Kelompok Studi Gender dan Kesehatan. Mungkin agak sedikit sejarahnya gitu ya. Itu kami mulai sebagai kelompok itu tahun berapa ya? Lupa saya. 99 gitu lah ya. 1999. Mungkin ada yang baru lahir. Nah, kita berdiri itu sebetulnya disemangati oleh beberapa orang yang berdiri. Itu adalah orang-orang yang aktif dalam isu penanganan kekerasan terhadap perempuan. Gitu ya. Nah, kita kan geraknya itu di luar, jadi kasus-kasus gitu. Terus kita pikir, kita ini aktif di luar, tapi gimana ya di dalam sendiri gitu ya. Ayolah kita mesti punya lah gitu ya, karena isu kekerasan itu kan terjadi di mana-mana ya. Iya. Di dalam perguruan tinggi, di luar perguruan tinggi, dimanapun tuh selalu terjadi, pernah terjadi gitu. Jadi kemudian kita mendirikan kelompok studi gitu. Nah, kalau kita sebut sebagai kekerasan, orang tuh masih apa ya, kalau dengar kekerasan tuh, ngapain sih ngomong kekerasan, aku nggak ngalamin loh gitu. Nah, jadi kita kemudian memilih kesehatan, karena kekerasan itu sifatnya fisik, psikologis, seksual, simbolik juga, itu pasti akan berpengaruh pada kesehatan. Kesehatan apa? Fisik juga, psikologis juga gitu ya. Jadi kelompok studi gender, kita mau perspektif gender itu masuk, karena masyarakat itu pada umumnya masih memegang ketidaksetaraan gender. Gitu. Jadi isu gender, kata gender itu juga perlu disosialisasikan. Jadi mulainya seperti itu. Nah, kelompok ini memang bukan kelompok mahasiswa, memang bukan gitu ya. Jadi itu isinya adalah orang-orang dosen juga, tetapi terbuka pada teman-teman mahasiswa dan tidak hanya psikologi, tapi siapapun bisa masuk. Kita pernah ada kawan-kawan dari UNER, kedokteran UNER, nah masuk juga gitu ya. Nah itu jadi kegiatannya apa? Kegiatannya adalah mensosialisasikan isu gender, kemudian melakukan research juga, kemudian tentu pendidikannya apa? Pelatihannya apa? Kami secara reguler melakukan pelatihan seksualitas, ya. Itu reguler, tapi memang beberapa waktu terakhir ini sempat vakum lah, gitu. Seperti itu. Bekerjasama juga dengan beberapa pihak juga, gitu sih gambarannya. Luar biasa sekali ya, Ibu ya. Nah, gender itu adalah perspektif. Jadi dalam melihat semua masalah kita menggunakan perspektif gender. Nah, kalau kita ngomong gender, itu kan kita bicara soal relasi ya, relasi antar gender. Nah, relasi antar gender itu disederhanakan menjadi relasi antara laki-laki dan perempuan, fisik sebagai laki-laki perempuan, tapi juga penghayatannya bisa jadi entah itu dia laki dan perempuan itu sama-sama heteroseksual, ataukah orientasi seksual yang lain, begitu ya, identitas gender yang lain, misalnya kita dengar transgender misalnya, atau intersex misalnya.
Tapi karena ini kesehatan, kami berfokus juga pada hak, ya itu bukan hanya kesehatan tapi hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, gitu. Pada umumnya orang banyak bicara soal reproduksi, mulai dari kalau perempuan potensi dia untuk menstruasi, kemudian potensi menstruasi, potensi kemudian hamil, melahirkan, menyusui dan seterusnya, dengan berbagai kondisi sehat maupun sakitnya. Tetap laki-laki juga begitu. Kalau perempuan biasanya orang bicara soal siklus menstruasi, laki-laki juga punya sebenarnya siklusnya, gitu ya. Cuman itu jarang dibicarakan. Nah itu yang dibicarakan, gitu. Terus misalnya isu HIV/AIDS itu kan isu seksualitasnya kuat, gitu ya, karena itu bisa penularannya itu bisa lewat relasi seksual, tapi juga bisa lewat jarum suntik. Nah, hal yang kelihatannya tidak langsung berkaitan dengan seksualitas itu juga sebenarnya dibahas juga. Gitu. Jadi lumayan longgar gitulah yang dibahas. Gitu. Lumayan banyak cakupannya ya Bu ya? Banyak, karena kesehatan reproduksi dan seksual itu luas sekali ya, mulai dari itu tadi ya, isu reproduksi, kemudian misalnya saja kita bicara soal hak orang untuk melakukan atau tidak melakukan gitu ya, relasi seksual misalnya, pengertian relasi seksual itu juga seperti apa gitu misalnya, kapan orang itu perlu menyadari apakah ketika saya melakukan relasi seksual itu adalah relasi yang didasarkan pada pengetahuan yang cukup, gitu ya, atau karena dia merasa nggak enak kalau nggak melakukan, terpaksa misalnya, atau dianggap kurang oke kalau benar-benar melakukan hubungan seks misalnya seperti itu ya. Kemudian jadi karena ini pembicaraannya di sekitar mahasiswa, jadi relasi-relasi seperti itu ya. Kemudian kalau reproduksi itu ya bagaimana orang melihat kemampuan dia begitu ya untuk bisa, kalau perempuan ya ovum dan seterusnya, laki-laki ya berkaitan dengan sperma dan seterusnya gitu. Jadi membahas hal-hal yang mungkin orang masih merasa itu agak tabu ya untuk dibahas. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Lalu mengapa menurut Ibu isu kesehatan dan gender itu merupakan sesuatu yang penting sekali untuk dibahas? Iya, kenapa gender itu dulu ya? Kalau gender itu kita anggap sangat penting, itu juga bukan karena kita sendiri nganggap gitu ya. Itu juga, perspektif gender itu sudah diakui di dunia gitu ya, sebagai pendekatan yang mengutamakan relasi yang setara, penghormatan atas hak asasi manusia. Dan namanya manusia itu adalah laki-laki dan perempuan dengan latar belakangnya masing-masing. Jadi bisa etnisnya, agamanya. Jadi ajaran agama itu juga bisa dilihat dari perspektif gender. Apakah ajaran itu, misalnya sebuah verse gitu ya, sebuah ayat gitu ya, penginterpretasiannya seperti apa? Oke, penginterpretasian seperti ini, itu apakah yang dominan didengar orang, itu apakah adil untuk perempuan, adil untuk laki-laki, adil untuk anak, adil untuk orang tua. Jadi gender itu untuk melihat keadilan itu, ya itu sangat penting. Misalnya saja Anda baca aja di manapun, ketika orang bicara soal kekerasan berbasis gender, itu sebetulnya adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi ini sebetulnya gede gitu ya, perspektif yang sangat penting untuk kita bahas. Nah, soal kesehatan itu kan bukan sakit ya, tetapi kondisi yang memungkinkan orang untuk bisa optimal. Jadi kemampuan dia itu bisa
berkembang secara optimal. Dia bisa secara optimal mengeluarkan semua kemampuan dia, gitu ya. Dan sehat itu kita tidak hanya bicara soal sehat fisik, tapi juga sehat secara psikologis, juga sehat secara sosial. Nah, ini yang orang kadang nggak pikir gitu ya. Sehat secara sosial itu apa? Artinya masyarakat itu juga menjadi lebih kritis gitu ya terhadap kecenderungan untuk menstigma orang. Ya, misalnya Gen Z, kan sekarang kita banyak ngomong soal Gen Z. Gen Z itu kayak gini gitu misalnya gitu ya. Orang sudah langsung stigmatizing gitu ya. Atau misalnya perempuan kalau nggak bergaya seperti yang seharusnya, halus, submisif gitu ya. Kalau ketawa nggak boleh kelihatan gigi gitu ya. Jadi ketawa gini itu salah. Misalnya atau banyak tanya gitu ya. Itu bukan perempuan yang baik gitu ya, bukan perempuan yang ideal gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya membuat orang menjadi menahan diri. Kalau menahan diri, artinya apa? Dia udah khawatir, kalau aku kayak gini nanti gimana? Kalau aku kayak gini gimana? Orang akan melihat aku seperti apa? Jadi kan apa yang dia pikirkan nggak bisa keluar. Apa yang dia rasakan juga nggak bisa keluar. Misalnya gitu. Misalnya kalau perempuan, biasanya diajarkan oleh masyarakat itu untuk kalau naksir tahan dulu dong, gitu. Ntar murahan lagi, gitu kan misalnya gitu ya. Nah, kenapa mesti begitu, gitu ya? Kalau kamu senang, ya sampaikan gitu. Laki-laki juga, kalau laki-laki itu misalnya kalau nggak agresif, kalau ngomongnya nggak kenceng, kalau nggak gitu ya, fisik banget gitu, nggak laki loh gitu misalnya kayak gitu. Nah, padahal ada orang yang dia lebih suka menyampaikan dirinya itu dengan halus misalnya, terus sangat mudah untuk kena perasaannya gitu ya. Tapi itu kemudian dicatatkan sebagai lu nggak laki bener deh, misalnya kayak gitu. Kenapa gitu loh, maksudnya kan ya itu semua akan membuat orang merasa saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Jadi yang dia pikirkan itu adalah bagaimana penilaian orang. Nah, ini secara sosial tidak sehat sebetulnya. Gitu. Jadi kita KSGK itu adalah salah satu dari sekian banyak gitu ya organisasi kelompok yang mencoba dengan kekuatan yang ada untuk mengajak gitu ya teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen juga, tenaga kependidikan untuk lebih lebih peka terhadap isu-isu itu. Baik. Bagaimana menurut Ibu KSGK ini mendukung isu-isu tersebut seperti kesetaraan gender yang tadi Ibu sebutkan? Ya, gimana ya? KSGK itu makanya gini, kami selalu ada acara yang rutin. Rutin itu setahun sekali diadakan, yaitu pelatihan seksualitas. Pelatihan seksualitas itu apa? Memperkenalkan what do you think about sexuality? Karena seksualitas itu luas sekali. Nah, juga termasuk bicara tentang bagaimana orang meyakini dirinya sebagai makhluk seksual. Kita semua kan makhluk seksual. Itu misalnya. Nah, itu kan bisa dipakai oleh mahasiswa mengikuti untuk mungkin skripsinya dia, gitu tuh, atau bagaimana dia berelasi dengan entah calon pacarnya atau adiknya atau bapak ibunya misalnya gitu. Kemudian juga dari research misalnya, kami juga terlibat dalam beberapa waktu yang lalu terlibat dalam upaya melakukan advokasi ke DPR juga gitu ya, ke pemerintah juga gitu ya, untuk yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia, terkhususnya soal kesehatan kaitannya dengan kekerasan gitu ya, dari perspektif gender gitu. Kemudian advokasi itu ada advokasi yang kita datang ke gedung DPR gitu ya, tapi ada juga yang sifatnya sosialisasi itu Car Free Day misalnya,
Car Free Day itu kita dalam ke sana gitu ya, untuk campaign dan hari-hari besar yang berkaitan dengan isu gender. Baik, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa ya Bu. Nah, Ya, semoga. bulan ini kan bulan April, di mana kita saat bulan April itu memperingati Hari Kartini, Bu. Nah, apa relevansi KSGK terkait dengan Hari Kartini tersebut, gitu? Ya, kalau Kartini itu kan perlu kita peringati bukan dari berpakaian kebaya, gitu ya. Tetapi kebaya itu dilihat sebagai ada keaslian manusia Indonesia lah, misalnya. Dan kalau kita melihat ke Kartini misalnya, berpakaiannya itu juga jaritnya itu jarit yang lebar, sehingga berjalannya itu cepat. Jadi sebetulnya secara fisik kita bisa melihat bahwa ada nilai-nilai gerakan, gitu ya, gerakan yang kuat. Dan kemudian kalau kita melihat Kartini, itu kita perlu melihat values yang dia perjuangkan, gitu ya. Ini ada beberapa hal yang orang biasanya kenal, itu kan pendidikan. Pendidikan supaya setara, karena perempuan pada masa itu mendapatkan akses yang sangat kecil, gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi sekarang gimana? Sudah semakin banyak misalnya pendidikan itu dikecap juga oleh perempuan, gitu kan, laki dan perempuan seperti ini. Tetapi konten pendidikannya apa? Apakah konten isi pendidikannya itu menguatkan stereotip gender, perempuan itu harus di sini, ya, di domestik misalnya, hanya di situ ya yang utama, laki itu di sini. Karena cara seperti itu sebetulnya memiskinkan baik laki-laki maupun perempuan. Itu. Jadi konten pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah emansipasi dan kesetaraan gender. Jelas tadi ya, saya sudah menyampaikan. Memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang setara. Perlakuan yang setara, kemudian penghargaan itu apa? Ekspresinya. Kalau dia punya pendapat, ya harus didengarkan juga, gitu loh. Kadang orang bagaimana perempuan menyampaikan pikirannya itu menggunakan logikanya yang sesuai dengan bagaimana dia dibesarkan. Itu nanti kapan-kapan kita bisa bicara soal tulisan Women's Ways of Knowing, gitu ya. Itu ada Women's Ways of Knowing. Kita bisa diskusikan di hari lain ya. Gitu. Kemudian kritis terhadap tradisi yang menindas, gitu ya. Sampai sekarang masih banyak terjadi, misalnya perempuan yang dipingit atau pernikahan dini, perkawinan dini banyak sekali, gitu ya. Jadi itu dia tahun berapa, abad kan, tapi masih juga terjadi. Jadi itu masalah-masalah yang berkaitan dengan isu gender. Nah, KSGK di mana? Yaitu tadi kesetaraan gender itu. Jadi apa sih arti perkawinan, misalnya kita bahas. Apa sih artinya peran perempuan dalam berpasangan itu seperti apa? Laki-laki dan perempuan ya. Jadi yang saya perlu ingatkan pada saya sendiri juga dengan dirimu, kalau kita ngomong gender itu kita bukan ngomong perempuan saja. Kita akan selalu bicara laki-laki dan perempuan dan relasinya. Dan laki-laki dan perempuan itu tidak hanya fisiknya, tetapi juga soal keperempuanan, ciri-ciri sifat-sifat perempuan, dan kelelakian, ciri-ciri dan sifat-sifat laki-laki. Yang bisa jadi perempuan mempunyai sifat itu, yang laki juga bisa. Nah, menurut Ibu Tiwi sendiri nih, apa sih tantangan terbesar perempuan Indonesia
dalam bidang kesehatan dan kesetaraan di era yang sekarang ini? Iya, sedikit melanjutin yang tadi ya, yang dialami oleh dan menjadi pemikiran Kartini, karena ini berkaitan erat, itu adalah soal keadilan sosial ya. Dan keadilan sosial itu kalau Kartini bicara itu sebenarnya tidak tentang perempuan dan laki-laki iya, tetapi juga tentang ya masa itu kolonial gitu ya, kerajaan dan kemudian rakyatnya gitu. Nah kalau sekarang kita bisa melihat dikontekskan itu bagaimana negara, pemerintah, yudikatif, legislatif gitu ya, hubungannya dengan rakyat gitu. Jadi apakah para pengurus ini keputusan-keputusannya, kebijakan-kebijakannya itu memberikan keadilan pada masyarakat luas, mendengarkan betul suara dari kelompok masyarakat sipil atau belum gitu. Jadi pemikiran dia itu ya panjang sekali, jauh banget gitu, sampai sekarang itu masih relevan gitu ya. Kemudian pentingnya dialog lintas budaya. Nah, pertanyaanmu tadi itu kan tantangannya kayak apa? Iya. Nah, tantangan kalau di Indonesia secara umum itu apa ya? Kita melihat makin lama makin kesini itu isu ketidaksetaraan itu diperkuat oleh namanya kapitalisme, materialisme. Gitu. Orang sekarang tarik betul berpikir tentang kamu itu berharga kalau kamu punya barang, punya material, gitu ya. Kuliah nilai, yang utama itu nilai. Tapi apakah pengetahuanmu itu penuh? Kamu memahami betul, kamu bisa menggunakan pengetahuan itu untuk dirimu, memahami dirimu, ya, berefleksi. Karena yang dipentingkan adalah nilai. Dan itu dibentuk oleh masyarakat yang gede ini, gitu kan, IPK-nya harus sekian, gitu. Jadi materialisme itu sangat kuat di masyarakat kita. Nah, perempuan di perguruan tinggi itu banyak juga yang sebenarnya nilainya tinggi-tinggi, gitu kan ya. Tetapi nanti ketika bekerja, ya, keluar, lulus, itu dia ditangkap lagi oleh yang kita sebut sebagai patriarki, gitulah ya. Peletakan perempuan harus di mana, laki di mana, kayak gitu. Jadi apa namanya? Kalau orang memilih untuk saya mau fully menjadi ibu rumah tangga, dan yang laki-laki mau menjadi breadwinner, secara sadar memang memilih tanpa terpaksaan, nggak apa-apa, baik-baik saja gitu. Tetapi kalau misalnya dia memilih menjadi itu karena harus izin dulu dari entah ayahnya, entah pamannya, entah kakeknya, entah suaminya, ya, untuk bekerja. Kok minta izin gitu dulu, kenapa mesti minta izin gitu ya? Kan bisa disepakati bersama, misalnya kayak gitu. Itu menyebabkan apa? Lulus tinggi, tapi untuk bekerja belum tentu. Kemudian, kalau dia bekerja, gambaran orang sampai sekarang, perempuan itu masih lebih banyak digambarkan sebagai objek seksual, gitu ya, diobjektifikasi, jadi dilihat sebagai objek, sebagai benda, sehingga kalau bekerja kemungkinan dia mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual itu tinggi. Nggak harus bekerja, di kuliah pun juga begitu, gitu ya, ditepok lah misalnya gitu, atau dia bilang, aduh kamu cantik ya, gitu misalnya. Ini dosennya, lipstikmu menarik, bagus tuh, kamu pakai ini eyeliner, misalnya atau pakai itu ya. Sementara yang laki-laki juga gitu, kalau badannya kurang kuat gitu tuh, ya lu nggak manly, misalnya gitu ya. Jadi macam itu ya. Jadi ada kultur yang begitu kuat membentuk cara kita berpikir. Nah, kultur itu yang memang tidak mudah, namanya kultur itu kan hasil karya pencapaian gitu ya.
Nah, setiap pencapaian di masyarakat itu selalu akan mempunyai efek yang berbeda. Berbeda untuk antar gender, berbeda antar usia, berbeda antar etnis dan seterusnya gitu. Gitu, jadi ya itu sih tantangannya. Dan kalau apalagi kalau kita ngomong ada kecenderungan kita ini KSGK itu karena bicara soal seksualitas gitu ya, dan kami mengangkat juga kawan-kawan atau orientasi seksual yang non hetero, maka tidak jarang juga sih label ini mau menguatkan kelompok orientasi seksual non hetero itu pernah gitu ya, sempat gitu ya ditempelkan gitu ya, itu konsekuensi sih gitu nih. Berarti emang tantangan terbesarnya wanita terkait kesehatan dan kesetaraan itu sendiri merupakan culture yang sudah dibuat yang membuat cap yang negatif terhadap perempuan sehingga perempuan sulit untuk berkembang, seperti itu ya Bu ya? Iya, dan kadang karena kekuatan konstruksi sosial itu, dan konstruksi sosial ya, itu membuat kadang sesama perempuan seperti seolah-olah itu musuhan satu sama lain gitu loh, kayak gitu. Ya namanya berubah tuh ya. Ya, baik Bu. Nah, yang terakhir nih, apa pesan Ibu Tiwi untuk generasi sekarang ya khususnya supaya kita bisa tetap melek terhadap isu yang terjadi pada perempuan, salah satunya adalah kesetaraan gender? Iya, menurut saya sih sebetulnya sederhana ya, tapi memang itu belum menjadi hal yang biasa dilakukan gitu ya. Misalnya gini, mari kita berlatih untuk bisa melontarkan apa yang kita pikirkan gitu. Nah, apa yang pertama kita pikirkan ketika menghadapi suatu fenomena misalnya, itu perlu untuk dilihat kembali, why I think like this. Jadi reflektif. Kedua, why I think like this itu artinya apakah aku punya cara berpikir tertentu ya yang udah dikuatin gitu ya. Jadi kalau misalnya lihat perempuan pakai bajunya itu yang agak lumayan banyak kelihatan kulitnya gitu ya, itu langsung dianggap kurang baik nih gitu misalnya gitu ya. Ya bukan apa yang mesti berpikir seperti itu gitu ya. Tapi yang kedua, menghargai orang lain berpikir dan berpendapat, kayak gitu sih. Nah itu salah satunya kalau di kelas silahkan bercakap, berbicara, menyampaikan pikiran itu. Nah, kadang kan ada yang mau nanya tapi terus ngapain sih kamu nanya-nanya macam-macangin kuliah gitu misalnya. Itu sederhananya kayak gitu ya. Jadi artinya berpikir demokratis itu mulai dari membebaskan orang bicara. Baik, terima kasih Ibu. Menarik sekali ya kegiatan dan sudut pandang dari KSGK itu sendiri. Nah, untuk KSGK sendiri ada nggak sih Bu kegiatan yang akan mendatang nih? Ya, ini sekaligus kasih tahu teman-teman juga gitu ya. Kita itu memang karena ini kita berusaha untuk mulai berkegiatan lagi gitu ya, sudah sempat beberapa waktu terhenti. Kita rencananya mau ngadain kayak diskusi gitu ya, nggak usah terlalu besar, jadi siapa yang mau ikut ayo aja. Kemungkinan tanggal 15 Mei gitu ya, kita mau bicara soal Indonesia gelap. Indonesia gelap, apa itu artinya buat orang muda, bagaimana artinya buat perempuan. 15 Mei. Terus nanti mungkin di semester depan kita akan melakukan pelatihan seksualitas lagi. Dan ini kemarin ada sempat percakapan, mungkin kita akan melakukan podcast ini secara reguler gitu ya, jadi bisa seperti itu. Tapi yang paling dekat nih 15. Tanggal 15 Mei ya Bu ya. Tuh dicatat ya teman-teman tanggalnya. Mungkin yang ingin berpartisipasi silakan bergabung. Nanti mungkin bisa menghubungi siapa Bu? Bisa menghubungi Oh itu belum ya? Oh itu belum, itu nanti belum gampang. Kita tunjukin nomor telepon atau where. Okay. Baik, terima kasih Bu Tiwi atas semua ilmu yang sudah diberikan.
Terima kasih atas waktunya. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Wah, nggak terasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung podcast. Kalau gitu sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.